Tapi kalau mahasiswa ngeritik DPR atau pemerintah, nggak mungkin masuk TVRI sama RRI. Mereka bukan sebagai hanya toaknya pemerintah, toaknya DPR. Hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan. Bukan, ini anggarannya besar loh. Stasiun daerah aja 708 miliar. Ibu bapak sekalian, terutama dari antara RRI dan TVRI, kalau kita lihat bagaimana aspirasi masyarakat yang ada sekarang, itu justru tidak disuarakan dari media yang Bapak Ibu kelola. Gitu ya. Suara masyarakat justru dikelola dan disampaikan oleh media mereka sendiri. Media mereka sendiri bukan disuarakan melalui media-media pemerintah yang anggarannya dari APBN. Ini dulu. Karena kita merasakan kejadian kemarin itu, yang namanya mitra kita yang di depan kita memang tidak hadir. TVRI, RRI, Antara memang tidak hadir. Kalau hadir, itu ada di ruang-ruang publik. Baik dalam bentuk pemberitaan dan lain sebagainya. Dan ingat, ibu bapak di sini, kita semuanya dibayarnya dari pajak. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR, tapi juga memberitakan keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat. Jangan lupa, kalau saya lihat di akun sosial media dari 3 lembaga ini, yang itu lupa. Mohon maaf, itu lupa. Itu hampir tidak ada. Kalau ada pun Antara sedikit, lumayan lah. Mahasiswa ngeritik DPR masih masuk Antara. Tapi kalau mahasiswa ngeritik DPR atau pemerintah, nggak mungkin masuk TVRI sama RRI. Nggak ada kok. Coba buka aja. Kok takut benar gitu loh. Yang penting kan apa Bapak Ibu? Yang penting kan dikasih konteks. Bingkai. Itu yang penting. Jurnalisme itu adalah tentang itu. Bukan hanya sekedar informasi yang dilepas. Kalau masyarakat biasa, asosiasi, mahasiswa, paguyuban, dan lain sebagainya diberikan tempat, diberikan ruang oleh lembaga-lembaga berita yang dibayar oleh pajak dari hasil masyarakat juga, saya rasa sumbatannya nggak sebanyak ini. Coba kita lihat jejak digitalnya saja. Ya, tadi saya lihat sebentar, saya lihat berkali-kali, memang ketidakhadiran itu ada. Nah, ketika kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang mata anggaran, bicara tentang program segala macam, alokasinya nggak ke situ, Pak. Makanya ini pimpinan, kalau boleh nanti lain kali tahun depan atau periode berikut tahun depan, janganlah kita rapat program anggaran mepet-mepet kayak gini, mitra dikumpulin 4 segala macam. Ya kita kan tidak semua kayak Pak Ketua Komisi kan, bisa mengeksplor semuanya gitu loh. Ya kalau bisa satu-satu lah, supaya kita bisa betul-betul menjaga, mengawal program ini, supaya mereka alokasinya tidak lebih besar ke manajemen, Pak. Tapi alokasinya betul-betul besar kepada program berita, bukan ke umum, bukan ke keuangan, tapi tekniknya ditinggalin. Ini ada loh yang program keuangannya itu kecil, besar sekali, tapi tekniknya kecil. Gitu loh. Nah, kevakuman itu sangat kita rasakan, Pak. Sangat kita rasakan. Masyarakat rasakan. Kenapa mereka tidak bisa disampaikan? Nah, ini juga menurut saya positioning pimpinan, positioning yang harus diambil dari lembaga-lembaga berita ini. Mereka bukan sebagai hanya toaknya pemerintah, toaknya DPR. Hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan. Bukan. Tapi betul-betul menjadi mata dan telinga dan suara masyarakat. Berani memberitakan tentang kenaikan harga cabai, kenaikan harga beras, minyak dan lain-lain. Harus berani. Kan punya kontributor, kan punya koresponden. Ini anggarannya besar loh. Stasiun daerah aja 708 miliar. Besar. Harusnya pemerintah disampaikan hal-hal yang benar dari ibu bapak sekalian. Saya suka dengan pembukaannya Antara. Tadi dipotong sama Pak Lamhot. Untung udah sampai disampaikan mengenai jurnalistik. Menjadi flag carrier. Untung sempat tersampaikan. Flag carrier tuh udah kayak Garuda Indonesia, Pak. Flag carrier. Ini flag carrier semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu berperan sebagai flag carrier jurnalistik Indonesia, harusnya nggak seperti ini, Pak, kejadiannya. Nggak akan tersumbat.